sobat bijaksana sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan filsafat, tentang pandangan-pandangan masyarakat umum mengenai salah satu cabang ilmu atau disiplin ilmu, yakni filsafat. Mengapa kemudian saya tertarik membahas satu disiplin ilmu ini? Karena banyak sekali kecenderungan masyarakat yang kemudian salah tangkap atau salah perspektif terhadap memandang filsafat. Saya punya pengalaman yang cukup unik. Itu waktu itu saya usai melakukan atau menyelesaikan studi saya kuliah di jurusan Akidah Filsafat Islam. Kemudian pulang kampung, singkat cerita, bertemulah saya dengan salah satu guru saya. Beliau bertanya tentang apa itu filsafat, kemudian bagaimana bentuk filsafat, dan terakhir pertanyaannya merujuk pada apakah kemudian orang yang belajar filsafat itu tidak akan menjadi kafir atau ateis atau yang lainnya. Dan seakan-akan hal ini menjustis saya sebagai sosok yang demikian. Namun pada saat itu saya mencoba menjelaskan perihal tersebut dengan sepemahaman masyarakat umum supaya tidak ada kesalahpahaman lagi terhadap namanya filsafat. Nah, mungkin teman-teman sendiri merasa asing terhadap adanya kata filsafat, atau mungkin baru dengar ataupun pernah dengar tapi belum terlalu memahami apa itu filsafat. Saya di sini bukan bermaksud kemudian mengajari teman-teman sekalian. Yang jelas urusan saya yang pertama adalah saya ingin bagaimana kemudian mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu filsafat, sehingganya pada akhirnya tidak ada kesalahpahaman kembali. Kalau dalam bahasa akademis itu kecelakaan berpikir. Jadi tidak ada kecelakaan berpikir dalam memandang suatu disiplin ilmu. Oke, pertanyaan pertama adalah apa itu filsafat? Mungkin selain dari video saya ini, rekan-rekan sekalian bisa mencari referensi lain, baik dari Google ataupun buku, tentang apa sih kemudian yang dimaksud dengan filsafat. Secara etimologi bahasa, filsafat memang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kalau dalam bahasa Arab disebut falsafah. Filos sendiri artinya cinta, kemudian sofia adalah kebijaksanaan. Jadi pendek katanya adalah filsafat itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan atau cinta kebijaksanaan. Kemudian secara istilah banyak lagi versi-versinya. Namun secara umum filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, fenomena, kejadian yang ada dalam kehidupan manusia yang coba dikaji, yang coba disajikan dalam bentuk yang lebih ilmiah, logis atau masuk akal lah istilahnya kayak gitu. Namun pendek kata kalau bagi saya, supaya rekan-rekan tidak terlalu bingung, filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, tindakan, dan kejadian. Jadi tidak ada batasan-batasan filsafat untuk membahas ini, untuk membahas itu. Jadi semua hal dalam filsafat itu dibahas, termasuk persoalan-persoalan teologis, persoalan-persoalan ketuhanan, persoalan agama, terus kemudian persoalan pikiran, dan masih banyak lagi. Kemudian kapan sih filsafat itu hadir? Kapan filsafat itu ada? Teman-teman sekalian, saya tidak akan menjelaskan kapan asal mula kejadian filsafat ya.
Jika teman-teman ingin belajar tentang hal itu, silahkan cari literasi, cari buku atau searching di Mbah Google. Namun secara umum filsafat itu hadir ketika seseorang mulai tidak puas dengan jawaban-jawaban yang sifatnya mitos, yang sifatnya bukan tidak masuk akal, yang sifatnya mistis gitu. Saya kira teman-teman sekalian pernah mengalami sebuah kejadian di mana ini misalnya waktu kecil ya, itu waktu SD kalau saya sakit perut, itu biasanya teman-teman atau orang-orang tua itu mengisyaratkan untuk meletakkan batu yang agak panas dikantongin dalam baju, sehingganya nanti sakit perutnya akan sembuh. Dan hal inilah yang disebut sebagai mitos. Nah, filsafat hadir untuk mendobrak hal ini. Mendobrak bukan berarti mitos itu jelek, enggak. Namun mencoba untuk kemudian kita itu berpikir secara rasional. Apakah hubungannya antara batu dengan rasanya sakit perut gitu kan, istilahnya kan kayak gitu. Kalaupun ada hubungan, itu nantinya akan dijelaskan secara ilmiah. Itu bukan dari segi ini karena ada ini, ada hal ini gitu loh. Tidak demikian. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi objek kajian filsafat, yang pada intinya kelahiran filsafat itu lahir ketika manusia sendiri mulai tidak puas dengan jawaban-jawaban yang sifatnya mistis. Ada lagi salah satu contoh yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kita. Misalnya kalau di Jawa itu ketika terjadi banjir, itu masyarakat dan bodul itu selalu berpikir bahwasanya oh ini yang punya laut, ini yang punya ini itu tengah marah sama kita, sehingganya mereka melakukan sebuah ritual, kajian ritual untuk ya supaya banjir yang mereka alami itu menjadi reda itu. Belum lagi gunung meletus. Bahkan ada yang umum masyarakat kita ketahui adalah ketika gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari bisa terjadi? Nah, masyarakat tempo dulu atau mbah-mbah kita itu selalu mengkaitkannya dengan adanya buto. Buto itu kalau raksasa. Istilahnya ada raksasa yang pada saat itu ingin menelan matahari. Yo, ndak salah, mitos itu tidak salah. Namun apabila kemudian dijadikan sebuah kepercayaan yang tidak bisa diganggu gugat, itu yang kemudian ditakutkan akan menjadi masalah gitu. Dan kemudian timbullah sebuah teori mengenai mengapa gerhana matahari itu ada, mengapa kemudian bisa waktunya sampai segini. Dan itu semua mantek yang dipelajari adalah sistem berpikirnya orang filsafat, bukan orang yang mohon maaf, tapi ilmu filsafat. Jadi balik lagi bahwa kehadiran filsafat dalam diri seseorang atau dalam diri manusia itu awalnya bermula ketika seseorang mulai tidak puas dengan jawaban-jawaban yang sifatnya mistis, sifatnya mitos, sehingganya dia mencoba keluar, dia mencoba lepas dari hal itu, kemudian mencoba menjelaskan hal yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih ilmiah.